Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bab kedua ya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Dan kita akan memperdalam tentang relasi saja ya. Kemudian untuk fungsi kita akan nonton di video pembelajaran berikutnya ya. Tujuan pembelajaran di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendefinisikan pengertian relasi. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu memahami bentuk atau cara penyajian relasi. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami bentuk relasi dan bukan relasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu apa sih relasi itu? Ada nggak yang tahu apa itu relasi? Bisakah kalian memahami bagian silsilah keluarga berikut? Silakan diperhatikan untuk gambar di bawah ini ya. Jadi gambar tersebut adalah menunjukkan silsilah keluarga Bapak Mathuri dan Ibu Marhawi. Kemudian tanda panah yang di bawah ini menunjukkan hubungan mempunyai anak ya. Anak dari Bapak Mathuri dan Ibu Marhawi yang mana? Anak dari Bapak Mathuri dan Ibu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan juga Thohir ya. Kemudian yang di bawah ini adalah cucu-cucu dari Bapak Mathuri dan Ibu Marhawi. Kemudian, jika anak-anak Pak Mathuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A-nya adalah seperti ini ya untuk anggota himpunan A-nya ya. Jadi dituliskan seperti ini ya. Himpunan A-nya adalah Sulastri, Idris, Halim, dan juga Thohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Mathuri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B-nya adalah jadi silakan disebutkan siapa-siapa saja cucu-cucu dari Pak Mathuri dan Bu Marhawi. Kemudian silakan dituliskan ke dalam anggota himpunan B ya, dari sini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan anggota himpunan B ya, anggota himpunan B ke himpunan A adalah memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari. Jadi yang ini Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan juga Suci ini adalah anak dari Sulastri, Idris, Halim, dan juga Thohir ya. Dari permasalahan yang tadi ya dapat kita memahami apa itu relasi. Relasi itu adalah hubungan ya. Relasi itu adalah hubungan. Jadi relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian anggota himpunan A itu biasa disebut dengan domain atau daerah asal ya. Diingat baik-baik bahwa himpunan A itu adalah domain atau biasa disebut dengan daerah asal. Kemudian himpunan B-nya yaitu kodomain yang biasa disebut dengan daerah kawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Syarat relasi ya, di sini syarat relasi ada 2 ya. Yang pertama yaitu himpunan A atau daerah asal harus memiliki hubungan dengan himpunan B atau daerah kawan.
Kemudian syarat yang kedua adalah setiap anggota himpunan daerah asal atau himpunan A boleh mempunyai lebih dari satu pasangan atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi syarat relasi itu ada dua ya. Yang pertama adalah himpunan A harus memiliki hubungan dengan himpunan B. Kemudian yang kedua, setiap anggota himpunan A atau daerah asal boleh mempunyai lebih dari satu pasangan atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Oke, yang kedua kita akan membahas bentuk-bentuk relasi. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Jadi di sini adalah menu dari rumah makan Pak Asari ya. Jadi menunya di sini apa saja? Menunya di sini yaitu soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng dan juga sate. Kemudian Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Dia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini untuk pergi ke rumah makan Pak Asari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari seperti gambar di samping. Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Ya, yang pertama yaitu Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Kemudian untuk Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi ia memesan rujak cingur. Kemudian Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Kemudian Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan juga rawon. Next, kemudian ke Zaini. Zaini itu suka soto, nasi goreng ya. Tetapi kali ini ia memesan soto. Bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Bentuk penyajian relasi. Jadi bentuk penyajian relasi di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu bentuknya diagram panah. Diagram panah itu seperti apa? Diagram panah itu seperti ini ya. Silakan diperhatikan. Ya, diagram panah seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu di diagram Kartesius ya, dia seperti ini untuk diagram Kartesiusnya. Dan yang ketiga untuk penyajian relasinya yaitu himpunan pasangan berurutan atau yang biasa disingkat dengan HP ya. Jadi ini adalah bentuk penyajian relasi ya, ada 3. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua itu Kartesius, dan yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Sekarang ayo kita coba buat relasi dari ilustrasi rumah makan Pak Asari dengan menggunakan 3 bentuk penyajian relasi. Yang pertama, sebelum kita menyajikan dia ke dalam bentuk penyajian relasi, langkah yang pertama yaitu kita harus tentukan dulu yang mana himpunan A dan yang mana himpunan B ya. Jadi di sini kita misalkan himpunan A-nya itu adalah Abdur dan teman-temannya. Kemudian himpunan B-nya adalah menu makanan. Yang pertama adalah diagram panah ya. Silakan diperhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi berikut ini ya, kita akan buat ke dalam diagram panah ya. Yang pertama yaitu silakan kita buat dia himpunan A-nya. Himpunan A-nya itu anggotanya apa saja atau siapa saja? Ya, tadi anggota himpunan A itu adalah Abdur dan teman-temannya. Teman-temannya itu siapa? Teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini ya. Jadi kita tulis ke dalam himpunan A-nya seperti ini. Kemudian himpunan B-nya
anggotanya adalah tadi menu makanan ya. Jadi menu makanan di rumah makan Pak Ashari adalah soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan juga sate. Kita tuliskan dia ke dalam himpunan B. Setelah itu ya, jadi untuk diagram ini dia relasinya tentang apa? Yaitu relasinya tentang makanan kesukaan. Silakan kita lihat ilustrasinya. Yang mana di sini dia tentang makanan kesukaan. Ya, yang ini ya dia tentang makanan kesukaannya ya. Masing-masing anak ada makanan kesukaannya ya. Kemudian setelah itu kita hubungkan ya. Kita hubungkan yang pertama yaitu Abdur. Abdur itu suka soto dan rawon. Silakan kita hubungkan tanda panahnya. Abdur ke soto dan Abdur ke rawon. Kemudian ke Ahmad. Ahmad itu suka makanan bakso, rujak cingur, dan sate. Silakan kita hubungkan. Ahmad bakso, Ahmad rujak cingur, dan Ahmad sate. Kemudian Rahmat. Rahmat itu suka nasi goreng dan sate. Silakan kita hubungkan ya, Rahmat ke sate dan juga nasi goreng. Kemudian kita ke Herman. Herman itu menyukai bakso, soto, dan rawon. Silakan kita hubungkan ya. Herman ke bakso, kemudian Herman ke soto, dan Herman ke rawon. Dan yang terakhir yaitu Zaini. Zaini yaitu menyukai soto dan nasi goreng. Silakan dihubungkan ya, soto, kemudian Zaini ke nasi goreng. Nah, ini adalah diagram panahnya untuk relasi makanan kesukaan ya. Seperti ini untuk menyajikan relasi ke dalam diagram panah. Kemudian yang kedua adalah sama ya, masih anggota himpunan A-nya yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Kemudian himpunan B-nya yaitu soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan sate. Nah, ini relasinya adalah relasi tentang makanan pesanan ya. Jadi masing-masing anak itu memesan makanan di rumah makan Pak Ashari ya. Jadi silakan kita hubungkan atau kita berikan dia tanda panahnya ya. Jadi Abdur itu dia memesan rawon. Silakan kita hubungkan tanda panahnya. Kemudian Ahmad itu memesan rujak cingur. Kemudian Rahmat memesan nasi goreng. Herman memesan bakso. Dan yang terakhir adalah Zaini memesan soto. Jadi untuk dua diagram ini dinamakan diagram panah. Jadi penyajian diagram panahnya seperti ini ya. Jadi kalian harus tahu himpunan A-nya itu apa, kemudian himpunan B-nya itu apa. Yang kedua adalah diagram kartesius ya. Diagram kartesius ini seperti apa sih? Yuk kita akan bahas ya. Oke, sama ya dengan ilustrasi yang tadi, kita akan merubahnya ke dalam diagram kartesiusnya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Karena tadi diagram panahnya kita membuat ada dua, yaitu tentang makanan kesukaan dan makanan pesanan ya. Jadi kita akan membuat diagram kartesiusnya juga dua ya, seperti ini ya. Diagram kartesiusnya yang garis horizontal atau yang mendatar ini adalah himpunan A-nya ya. Kita tuliskan yang pertama yaitu dari Abdur, kemudian Ahmad, Rahmat, Herman, Zaini. Kemudian di himpunan B atau yang garis vertikal atau dia yang tegak lurus seperti ini ya. Ini adalah himpunan B. Kita tuliskan dari bawah yaitu apa tadi? Soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan juga sate. Setelah itu silakan kita hubungkan ya. Kita hubungkan seperti apa tadi ya? Oke, seperti ini ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, seperti ini dinamakan dengan diagram kartesius. Kita hubungkan semua ya. Kita hubungkan semua sampai dengan selesai ya, sampai dengan Zaini ya.
Oke, setelah selesai kita akan masuk ke yang makanan pesanan ya. Makanan pesanan sama dengan yang seperti yang tadi ya. Untuk himpunan A-nya itu adalah yang garis horizontal atau yang mendatar, masih dengan yang pertama Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Kemudian himpunan B-nya juga sama ya. Kemudian langsung kita hubungkan ya, kita hubungkan dia seperti ini sesuai dengan diagram panahnya yang tadi ya. Oke, inilah dia dinamakan atau disajikan ke dalam diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan biasa ditandai dengan kurung kurawal ya. Kemudian kalau dia pasangan berarti ada dua. Kalau dia berurutan berarti dia berurut, tidak boleh beracak ya. Kemudian silakan diperhatikan untuk diagram panah berikut ini. Nah, dari diagram panah berikut ini kita akan sajikan dia ke dalam himpunan pasangan berurutannya. Seperti apa? Nah, seperti ini dia untuk himpunan pasangan berurutannya ya. Jadi dia diawali dengan kurung kerawal, kemudian pasangannya ya. Pasangannya ini yaitu Abdur, Soto, kemudian koma lagi Abdur, Rawon, kemudian koma lagi Ahmad, bakso, sampai dengan Zaini, nasi goreng, dan diakhiri juga dengan kurung kurawal ya. Ini untuk makanan kesukaan. Bagaimana kalau dia untuk makanan pesanan ya? Untuk makanan pesanannya himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya. Oke, kita tuliskan dia satu-satu, yaitu Abdur, Rawon, Ahmad, rujak, sampai dengan Zaini, soto. Jadi semuanya dituliskan ya. Jangan ada yang tidak tuliskan ya. Diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Yang ketiga adalah relasi dan bukan relasi. Silakan disimak yang mana sih yang relasi itu dan yang mana sih yang bukan relasi. Perhatikan tabel-tabel berikut ini. Silakan diperhatikan ya untuk tabel yang pertama, yaitu diperhatikan untuk diagram panahnya dan himpunan pasangan berurutannya ya. Silakan diperhatikan untuk nomor yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kemudian untuk tabel yang kedua ya, untuk nomor 4, 5, 6, dan 7. Dan tabel yang terakhir adalah nomor 8. Nah, dari ketiga tabel ini ya, dan dari 8 diagram panah serta 8 himpunan pasangan berurutan ini merupakan relasi. Kenapa? Karena syarat relasi tadi adalah memasangkan anggota himpunan A boleh lebih dari satu pasangan atau tidak ada pasangannya sama sekali ya. Jadi ini merupakan relasi. Berikutnya, berdasarkan tabel-tabel sebelumnya, bisakah kamu menjelaskan yang termasuk relasi dan bukan relasi? Perhatikan tabel berikut ini ya, silakan dilihat untuk tabelnya. Nah, di sini adalah contoh relasi dan contoh bukan relasi. Nah, di sini kenapa ini dikatakan contoh relasi ya? Kita lihat ya, di sini diagramnya kita masih menggunakan contoh yang relasi
yang tadi ya. Oke, kenapa di sini dikatakan dia merupakan contoh relasi? Karena dia sudah memenuhi syarat. Syaratnya yaitu anggota himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B-nya yaitu A, B, C ya. Jadi ini merupakan contoh dari relasi. Kemudian di tabel yang kedua, kenapa ini merupakan contoh bukan relasi? Ayo kita lihat yang mana yang bukan relasinya ya. Oke, sekarang kita lihat ya, yang mana di sini yang nomor pertama ini yang bukan relasi, dikatakan dia bukan relasi ya. Di sini dia ya yang 2,2. Nah, di himpunan B-nya di sini tidak ada anggotanya 2 ya. Anggotanya yaitu A, B dan C. Kemudian di nomor yang kedua 5, A. Yang mana di sini yang salah? Yang salah di sini adalah 5 anggota himpunan A-nya. Sedangkan di anggota himpunan A-nya di situ hanya sampai 4. Kemudian kita next ke nomor yang ketiga. Yang mana yang salah? Yang salah yaitu himpunan B-nya. Kenapa? Karena di sini himpunan B-nya yaitu 1, 2, 3 dan 4. Begitu juga untuk nomor 4. Nomor 4-nya yaitu yang salah adalah himpunan A-nya, karena himpunan A-nya yaitu A, B, C ya. Seharusnya yaitu 1, 2, 3, 4. Begitu juga untuk nomor 5, yang salah adalah di himpunan B-nya. Kenapa? Karena di himpunan B-nya di sini adalah anggotanya 2, 4 dan 5. Untuk nomor 6 juga begitu ya. Kenapa? Karena dia himpunan A dan himpunan B-nya terbalik ya. Himpunan A-nya, himpunan B-nya terbalik. Harusnya ini adalah himpunan B dan ini adalah himpunan A ya. Jadi dia bukan merupakan relasi. Sama juga untuk nomor 7 dan nomor 8. Jadi ini merupakan contoh bukan relasi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya ya tentang fungsi. Semoga video ini bermanfaat dan Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.